Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ghafurur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin. Allahumma salli ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita limpahan nikmatnya hingga saat ini, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad salawatu wassalamu alaihi, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita telah melalui beberapa hari dari bulan Ramadan. Di antara kita ada yang memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan karena mengetahui keutamaannya di bulan Ramadan. Di antara kita ada yang mengeluarkan hartanya, mengorbankan jiwanya untuk bersedekah di bulan Ramadan karena mengetahui keutamaannya di bulan Ramadan. Di antara kita ada yang memperbanyak sujud di malam hari ketika bulan Ramadan karena mengetahui keutamaannya di bulan Ramadan. Hal yang demikian merupakan perkara yang sangat penting, akan tetapi tidak kalah penting untuk kita menjauhi perkara-perkara yang dapat menghancurkan amalan-amalan tersebut. Di antara perkara yang dapat menghancurkan amalan adalah murtadnya seorang hamba dari Islam. Orang yang murtad dari Islam, amalannya ketika ia beramal maka itu akan hancur. Begitu juga dosa khalwat. Dosa tersebut akan menghancurkan amalan-amalan yang pernah dilakukan seorang hamba. Mengapa demikian? Karena ia ketika bersendirian melakukan dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Berbicara tentang dosa khalwat. Dosa khalwat merupakan dosa yang dilakukan seorang hamba tatkala ia bersendirian dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan Allah, dosa khalwat mempunyai pengaruh yang sangat buruk. Di antara pengaruh tersebut adalah hilangnya rasa malu seorang hamba tatkala ia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa demikian? Karena ketika ia bermaksiat kepada Allah, ia lebih takut dosa tersebut terlihat oleh orang-orang yang ia kenal, terlihat oleh teman-temannya, daripada dosa tersebut dilihat oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha melihat. Ia lebih khawatir kesalahannya diketahui oleh sahabat-sahabatnya, kesalahannya diketahui oleh teman-temannya, daripada kesalahan tersebut diketahui oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyebutkan tentang golongan tersebut, yang mana jikalau kita mengetahui kita termasuk dari golongan tersebut, maka sungguh kita akan merasa sangat tertampar karena kerugian yang dialami oleh golongan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata bayda. Sungguh aku telah mengetahui, kata Rasulullah, segolongan kaum dari umatku yang mereka datang di hari kiamat dengan membawa pahala semisal gunung-gunung Tihamah yang putih. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gunung Tihamah? Karena gunung Tihamah merupakan gunung yang bertumpuk dengan gunung sehingga ukurannya sangatlah besar. Kemudian Allah menjadikan pahala yang besar tersebut fayaj'aluhallahu haba'an manthura, dijadikan menjadi debu yang berterbangan, tidak ada lagi artinya ketika di akhirat. Lalu apa yang mereka lakukan? Bagaimana ciri-ciri mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengorbanan mereka ketika di dunia sesuatu yang tidak ada harganya ketika di akhirat? Innahum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Ketahuilah mereka itu termasuk dari saudara-saudari kalian. Wa min jildatikum, rasnya sama dengan ras kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun.
mereka beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah. Bisa jadi ibadah mereka lebih khusyuk, bisa jadi ibadah mereka lebih banyak. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka menerjang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai larangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, janganlah kita sia-siakan bertahun-tahun demi beribadah kepada Allah, mengorbankan harta, meluangkan waktu untuk beribadah, akan tetapi di dalamnya terdapat dosa khalwat yang kita belum bertobat darinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena tak mungkin ada pedagang yang ia menyia-nyiakan modalnya, karena tak mungkin ada pedagang yang ia membuang keuntungan yang ia telah perjuangkan seumur hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya jika kalian bersyukur atas nikmatku. Bagaimana cara bersyukur atas nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yaitu dengan menjadikan tujuan utamanya adalah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah dahsyat. Bagaimana ciri-ciri orang yang ia kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla? Yaitu dengan menggunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, semoga nasihat yang ringkas ini dapat menjadikan cambuk dan peringatan bagi kita untuk menjauhi diri dari apa-apa yang ia tetapkan sebagai larangan. Allahumma fahimna wa alimna wa faqihna fid din. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.